Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menunggu mantan yang dicintai, yang menghubungi malah mantan yang dibenci. Ya, kan banyak tuh yang mantannya banyak. Artinya mantannya tidak cuma satu orang yang selama ini ditunggu-tunggu, berdoa untuk dia kembali dan seterusnya. Tetapi dia punya beberapa mantan sebelumnya, ya. Walaupun memang ternyata setelah dalam proses perjalanan itu dia bisa mengambil kesimpulan bahwa satu itu yang paling dia cintai, yang justru mengkhianati dia dan meninggalkan dia. Nah, jadi memang orang ya yang punya banyak mantan adalah orang yang hatinya cukup menderita, ya. Kenapa demikian? Karena selalu mengalami banyak perbandingan-perbandingan, ya. Nanti suatu hari dia punya pasangan, dia juga akan terus membandingkan tuh antara dia, si pasangannya itu, dengan mantan-mantannya tadi. Padahal yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa memenuhi segala keinginan, ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman seseorang. Harus bisa begini, harus seperti itu, harus punya ini, harus punya itu. Jadi sebagai manusia biasa, orang punya kelebihan tetapi juga kekurangannya banyak. Karena itu harus dipahami. Kalau kemudian dulu mantan yang itu seperti itu, kok kamu tidak? Dulu mantan yang ini seperti ini, kok kamu tidak? Ya, itu namanya orang yang tidak pandai bersyukur, ya. Nah, begitu juga dengan orang yang punya mantan nih, ya. Dia misal posting tuh di media sosialnya, misal di Instagram atau di Facebooknya, ya. Dia curhat, kangen kepada mantannya. Mantan yang diinginkan malah tidak pernah melihat akun media sosial dia. Yang kegeeran justru adalah mantannya yang lain, yang tidak dia inginkan. Nah, mungkin juga ada yang berdoa, ya, memohon kepada Allah, menyebut namanya, ya, agar mantan si A itu bisa kembali kepada dia. Dipikirin terus, dibayangkan terus, dikangeni terus. Tetapi justru yang nongol, yang hadir adalah mantan yang tidak pernah dia inginkan, ya. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Itulah sebenarnya pelajaran berharga bagi kita tentang arti dari kekuatan ikhlas, ya, the power of ikhlas. Justru sesuatu nih yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita harapkan, sudah kita lepas, ya, malah kembali kepada kita. Tetapi sesuatu yang sangat kita inginkan, sesuatu yang selalu menghiasi doa-doa kita, malah tidak pernah menginginkan kita, ya. Paham, ya? Jadi sesuatu yang sudah kita tinggalkan, sudah kita abaikan, ya, mungkin karena hal-hal yang
sifatnya subjektif pada diri yang bersangkutan ya, membuat kita betul-betul sudah tidak pengen lah kalau sama yang satu itu. Tapi kita sangat menginginkan ya seseorang atau mantan yang sekarang selalu menghiasi doa-doa kita. Jadi sesuatu yang sudah kita lupakan, yang sudah kita lepas dan tinggalkan, itu justru banyak yang akan berbalik, seperti yang mungkin banyak kita alami pada saat ini. Mantan yang tidak pernah dipikir, yang tidak pernah kita kangen kepada dia mau ngapain kayak ya kita sudah tidak uruslah dengan persoalan dia, dengan kehidupan dia, dengan apapun yang terjadi pada diri yang bersangkutan. Malah yang bersangkutan kepikiran kita. Itu pula lah kenapa saya sering sekali bilang ya, sebenarnya ya, salah satu kunci penting untuk membuat seseorang itu ingat, kangen, dan menginginkan kita, justru kita harus melepaskan yang bersangkutan dari lamunan kita, melepaskan yang bersangkutan dari asa dan harapan kita. Ya, menghapus bayang-bayang yang bersangkutan. Nah, justru disitulah orang akan mulai merasakan getaran-getaran kerinduan terhadap orang yang sudah melupakannya. Ya, dan itu banyak sering kita temui dan mungkin juga sekarang kita mengalaminya. Kenapa sih orang yang ini yang nongol, ya, padahal kita betul-betul sudah benci banget sama dia. Karena yang bersangkutan ini kita rasakan mengganggu kehidupan kita, ya, mengganggu karir kita. Kemudian untuk dijadikan pasangan pun sudah tidak ada hal yang menarik pada diri dia, ya, mungkin karena sudah sama-sama tua dengan kita, begitu ya, tidak kaya pula. Kemudian orangnya suka mencari-cari kelemahan pada diri kita, dan seterusnya. Tetapi yang bersangkutan malah kepikiran terus dengan diri kita, hadir terus ya. Sementara mantan yang betul-betul kita inginkan noleh pun tidak. Nah, jadi memang satu hal yang harus kita luruskan ya, bahwa kita memang tidak boleh membenci seseorang karena faktor-faktor yang subjektif tadi. Saya tidak maulah, atau saya tidak suka dengan dia karena dia orangnya jelek, ya, orangnya pendek, orangnya hitam. Itu kan namanya faktor-faktor yang subjektif. Kalau kita membenci dia, ya, itu kita harus punya argumentasi yang benar. Kita membenci dia, ya, misal karena dia seorang ahli maksiat. Kita membenci dia, ya, karena dia orang yang suka ngegosip, suka bergibah, suka memfitnah, dan seterusnya. Itu namanya argumentasi yang benar. Tetapi kalau karena faktor fisik, karena tidak kaya, karena pengangguran, nah itu namanya faktor-faktor subjektif ya. Orang belum kaya kan besok bisa kaya. Orang hari ini menganggur karena baru diberhentikan kerja kan besok bisa kerja lagi, kan begitu ya. Nah, tetapi masalah akhlak itu memang sesuatu yang penting. Sementara kita kan sebaliknya. Ada orang yang akhlaknya tidak baik, ya, tetapi karena fisiknya baik, kita cintai. Sementara orang yang memiliki akhlak yang baik, tetapi fisiknya kurang keren, materi yang dia miliki tidak banyak atau malah tidak ada,
Malah kemudian kita membenci. Orang yang tidak baik kita cintai karena ganteng, karena cantik. Sementara orang yang baik akhlaknya justru kita benci karena tidak ganteng, karena tidak cantik. Itu namanya hal-hal yang subjektif yang harus kita luruskan, ya, agar apapun yang kita harapkan, kalau kita mencintai, tentu yang datang orang yang mencintai kita. Bukan kita mencintai, justru yang datang orang yang kita benci. Jadi, kenapa orang yang kita benci ini justru datang ke dalam kehidupan kita? Itu sebenarnya teguran bagi kita dari Allah, agar jangan membenci seseorang karena faktor-faktor yang subjektif tadi, ya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallahi azza wa jalla al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Sesungguhnya amalan yang lebih dicintai Allah azza wa jalla adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau kita mencintai mantan yang kita ingin dia kembali karena cinta kita kepada Allah, oh dia ahli ibadah, oh dia akhlaknya mulia, insya Allah apapun yang kita inginkan itu akan sejalan dengan siapa yang Allah gerakkan untuk datang dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.